karena memang situasi yang ada memang tidak memungkinkan dilakukan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Masudi. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Dok. Dari Pak Sutrisno Sumarto. Beliau menyampaikan standar IKPS yang perlu dibuat RCA, pasien muslim meninggal yang tidak ditalkin, pasien muslim yang tidak diingatkan waktu sholat dan lain-lain merupakan hal menarik, Dok. Karena selama ini pelaporan masih belum valid. Mohon pencerahan, Dok, biar lebih jelas. Berikutnya dari Ibu Niken. Ibu Niken kalau nggak salah dari Anissa Cikarang. Untuk rumah sakit yang sudah tersertifikasi sebelum versi 41, apakah Mufti akan melakukan pendampingan ke rumah sakit untuk proses adjustment atau penyesuaian ke standar 1441 Hijriah? Nah, berikutnya dari Bu Santi. Bagaimana ketika klinik ingin menerapkan standar syariah? Apakah harus memenuhi banyaknya standar yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan sesuai dengan yang distandarkan? Klinik Gigi Medina Jepara. Terima kasih, mohon arahannya, Dok. Kemudian terakhir dari Pak Arif Guntur. Tantangan saat ini dan ke depan untuk akreditasi rumah sakit syariah ini apa? Ya, kira-kira Dok, itu pertanyaan dari Pak Arif. Silakan Dokter Masudi. Oke. Ya, itulah Bapak Ibu yang pertama terkait dengan insiden keselamatan pasien syariah. Kita karena menyadari betul supaya itu sistematis, makanya kita bikin ya. Ini modelnya ya sama dengan model yang dilaksanakan dalam akreditasi CARS. Selama ini kan kita tidak pernah ya melakukan pemantauan yang seperti itu. Makanya kita buat insiden keselamatan pasien syariah. Sudah ada Bapak Ibu nanti bukunya insya Allah akan kita juga share. Salah satunya tadi yang disampaikan. Jadi beberapa yang kita kategorikan sebagai insiden keselamatan pasien syariah yang grade merah yang harus dilakukan RCA itu yang pertama diantaranya ya. Pasien meninggal sampai tidak dilakukan pendampingan atau bimbingan sakaratil maut. Itu termasuk insiden keselamatan pasien syariah. Yang grade merah yang harus dilakukan RCA. Yang kedua tadi, pokoknya yang ada di dalam mutu wajib syariah kalau itu terjadi, karena itu kan harus 100%. Kalau ada yang sampai tidak dilakukan, atau misalnya pemasangan DC, kateter, tidak dilakukan oleh genre yang sama, itu juga termasuk insiden keselamatan pasien syariah. Yang harus dilakukan RCA, kenapa itu terjadi? Nah, kalau misalnya kajiannya, umpama ini ya, ternyata akhirnya dilakukan pemasangan kateter oleh gender yang berlainan. Dilakukan RCA, ternyata penyebabnya pada saat itu sama sekali tidak ada perawat yang laki-laki, padahal pasiennya laki-laki. Tentunya bisa dilakukan nanti tindak lanjutnya ya mestinya perubahan dari penjadwalan proporsional antara perawat laki-laki dan perempuannya. Seandainya contohnya kalau penyebabnya itu karena adanya perawat. Oke. Selanjutnya untuk ini yang sudah mendapatkan sertifikat syariah, apakah perlu ada nanti semacam bimbingan atau adjustment terkait dengan ini ya? Caranya lewat nanti survei istiqomah, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum nanti mengajukan misalnya habisnya tahun depan, ya, silakan nanti sebelumnya mengajukan survei istiqomah. Nah, di dalam
pelaksanaan survei istiqomah itu ya sekaligus ada nanti ya dalam tanda petik lah ya, jadi bimbingan bagaimana menyesuaikan dengan standar-standar yang ada di dalam standar versi 1441 Hijriah. Kenapa kok harus dilakukan itu? Karena nanti pelaksanaannya itu memang menggunakan standar yang 1441 Hijriah. Sehingga memang survei istiqomahnya menggunakan 1441 Hijriah. Dan kenapa harus dilakukan survei istiqomah? Karena sebelum mengajukan survei itu, kan harus ada rekomendasi dari Mukisi. Nah, rekomendasi itu didapatkan pada saat pelaksanaan survei istiqomah. Itu. Selanjutnya untuk klinik ya. Klinik Bapak Ibu sampai sekarang memang belum. Jadi sertifikasi syariah untuk klinik belum. Saat ini baru memang untuk rumah sakit. Setiap kali kami melaksanakan seminar itu selalu ditanyakan dan diminta. Ya, diminta supaya sertifikasi syariah itu juga bisa untuk klinik. Sudah ada timnya Bapak Ibu, sudah ada draft konsepnya yang sudah jadi, ya. Tapi sampai sekarang ini belum ditindaklanjuti karena itu kan nanti harus disampaikan, dibahas di DSN MUI. Sekali lagi untuk klinik itu sampai sekarang memang belum ada sertifikasi syariahnya. Insya Allah dari Mukisi memfasilitasi nanti, tapi belum. Kemudian untuk tantangan sertifikasi rumah sakit syariah. Ya, pertama Bapak Ibu, kalau untuk rumah sakit yang sudah tersertifikasi syariah, ya alhamdulillah sampai sekarang ini ya kayaknya tidak pernah ada hal yang krusial. Di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, alhamdulillah sampai sekarang ya, belum pernah ada satupun komplain dari pasien yang terkait dengan pemberlakuan standar sertifikasi rumah sakit syariah. Dulu pernah ada kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang ya. Karena itu ada salah paham yang ada. Tapi justru itu malah menjadi berkah Bapak Ibu. Karena Mukisi bersama dengan Kementerian Kesehatan ini bisa melakukan sosialisasi terkait dengan konsep dan standar rumah sakit syariah kepada masyarakat. Karena wartawan kan akhirnya banyak ya yang kemudian ingin mendapatkan konfirmasi dengan kasus itu, akhirnya malah menjadi area sosialisasi yang masif dan gratis terkait dengan rumah sakit syariah. Ya.